Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan dan yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita masih bertemu dan bersilaturahmi dalam acara memperingati acara Maulid Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini dan sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Marilah kita awali acara hari ini dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Ustadz Cecep Syarif Hidayatullah SQ. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat beserta rahmatnya kepada kita bersama, yang mana nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Dengan diberikannya nikmat sehat oleh Allah, maka telah dapatnya kita berkumpul, bermuajahah, duduk bersilaturahmi
di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Ikhwan Puri Pamulang. Semoga dengan duduknya kita, dengan ukhuwahnya kita, semoga kita dapat balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Nurul Ikhwan, para Bapak Ustadz Cecep Sarif Hidayatullah, pada Bapak Abdul Jalil, Ketua Badan Takmir Masjid Darussalam Ustadz Abu Hurairah, dan juga kepada Masjid Assalam Bapak Haji Miftahuddin yang kami muliakan, dan juga Ustadz Hadi Suryadi, dan para ustadz dan asatid yang lainnya yang tidak disebutkan nama satu persatu dan tidak mengurangi takzim kami. Dan juga yang saya hormati pada Bapak Kiai Haji Bapak Hasan Basri Tanjung yang insya Allah yang akan mengisi ceramah di depan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, pada acara pagi hari ini Maulid Nabi, kita mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya sebagai ketua panitia dan juga sebagai ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan sangat berterima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Ikhwan, baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak, yang sudah menyiapkan dari segala hal yang kecil sampai yang terbesar untuk terlaksananya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Ikhwan ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh ibu bapak semua, baik itu materi maupun spiritualnya yang lainnya, kami dari Masjid Nurul Ikhwan berterima kasih sebagai pengelola masjid dan juga kepada jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Tidak ada apa-apanya kami sebagai pengurus masjid kalau tidak ada jamaahnya. Maka dari itu kami sekali lagi yang mohon maaf kepada jamaah kami yang tidak terlayani dengan sebaik mungkin untuk beribadah di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam menjalankan ibadah kita di masjid yang kita cintai ini. Mari kita isi masjid kita ini, kita ramaikan masjid kita ini dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan juga untuk mengadakan hari-hari besar Islam seperti saat ini. Maka dari itu saya tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan kata sambutan di depan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya, atau ibu-ibu yang belum dapat snack, boleh acungkan tangan. Insya Allah anak-anak remaja dan para panitia akan mengantarkan makanan dan minuman. Dan juga kepada bapak-bapak, kalau ada kurang dan lebihnya, kami sebagai pengurus dan panitia acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini snacknya sudah duluan, makanya jawab salamnya kompak semua ya. Tapi sayangnya masih kurang, powernya kurang ini. Sama dengan mic ya, mic itu biasanya kalau yang pegang laki-laki itu ya kurang keras
Tapi sekarang aneh, saya nggak lanjutkan lah, nggak lanjutin Bu ya. Diulangi, yang jawab salam semangat, insya Allah senantiasa sehat walafiat. Insya Allah kalau punya hutang cepat lunas utangnya, amin. Insya Allah rezekinya berlimpah ruah hal barokah, amin. Insya Allah ibu-ibunya suaminya setia. Setia yang mana? Setiap tikungan ada, atau setia hanya dengan satu istri? Insya Allah. Betul ya Pak ya? Semangat dengan satu istri? Kurang semangat itu. Itu bukan saya ngajakin Bu ya, nampaknya diajak satu istri diem semua, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini sesungguhnya hatinya sepakat, cuma mau ngomong takutnya nggak konsisten gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para hadirin wal hadirat sekalian, para asatid di lingkungan Puri Pamulang yang alhamdulillah pagi hari ini kompak semua. Ustadznya hadir, Ustadz Cacap Sarif Dayatullah yang Masya Allah tadi baru menyampaikan lantunan ayat suci Al-Qur'annya yang sangat merdu dan membuat kita semua merinding ya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Sebagai orang beriman tentu hatinya gemetar. Kemudian Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Andes Abdul Jalil yang setia walaupun beliau kesibukan luar biasa, tapi Masya Allah ya, Ustadz Jalil selalu setia menemani kita, alhamdulillah ya. Saya absen biar gak lupa saja. Sampingnya Ustadz Abu Hurairah, ini seorang perawi hadis yang luar biasa. Beliau adalah DKM atau Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya. Kemudian Ketua RW kita, RW 25 Kelurahan Pamulang Barat, Bapak Ustadz Hadi Suryadi MPD ya, alhamdulillah. Serta yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Dasil Bahar yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Bu, Ibu, ya gitu dong. Alhamdulillah kita bersama pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di Masjid Nurul Ikhwan dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang sudah di bulan apa Bu? Masih bulan Maulid atau sudah lewat? Bulannya Rabiul Akhir. Untung tidak ada yang mengkritisi. Kok perayaan atau peringatan Maulid Nabi ada di bulan Rabiul Akhir? Itu tandanya apa? Tandanya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Betul? Tanpa batas. Tidak dibatasi hanya bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap bulan, setiap waktu kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang cinta kepada Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonge demen, remen, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan bersama-sama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau apa mau Bu? Mau apa mau? Mau apa? Mau masuk surganya Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Makanya di Masjid Nurul Ikhwan ini dan di masjid-masjid di Puri Pamulang, dari As-Salam, Darussalam, Nurul Ikhwan, semuanya melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Terus kita bangun kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kecintaan inilah yang akan terus menghidupkan semangat Islam kita, semangat kita membela Islam, semangat kita menegakkan ajaran Allah di muka bumi ini. Karena semangat ke-Islam itu kadang-kadang ada naik, ada turun. Ini repotnya kalau lagi turun. Kalau lagi turun, semangatnya turun, maka sudah barang tentu syiar Islamnya akan redup kalau semangatnya turun. Kalau semangat turun, kita apa saja kalah. Bersaing dengan dunia luar kalah, apalagi berperang dengan musuh Islam juga kalah. Makanya dulu Salahuddin Al-Ayyubi ya ketika ingin menaklukkan Palestina ya, dan pada waktu itu beberapa peperangan Islam selalu kalah ya, kita dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Salahuddin Al-Ayyubi berpikir, ini kenapa kok umat Islam yang selama ini semangat jihadnya membara, semangat perangnya dahsyat, kok kalah terus? Kenapa? Beliau merenung. Nah, setelah beliau melihat umat-umat lain, ternyata di umat-umat lain itu kecintaan terhadap nabinya terus dipupuk, terus dibangun, sehingga apa? Semangat agamanya muncul ya, sehingga mereka siap mati demi Tuhan-Tuhan mereka. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menggelorakan juga ya semangat cinta Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar ya, setelah diadakan Maulid, umat Islam semangatnya dahsyat meledak ya, maka kemudian Palestina bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah, sekarang ini kita sedang bersama-sama menyaksikan bagaimana kekejian, kebiadaban Israel ya terhadap Palestina, dan sekarang sudah meluas terhadap Lebanon ya, yang kita lihat bagaimana korban berjatuhan ya laki-laki ya perempuan ya anak-anak, mereka dibantai semua oleh Israel yang laknatullah itu. Bahkan tentara Indonesia yang ada di Lebanon pun turut menjadi korban ya, mereka sedang berjaga di sana ditembak oleh pasukan Israel. Tapi dunia diam saja, Amerika diam saja, tak pernah bicara soal HAM, tak pernah ngomong soal hak asasi manusia. Tapi kalau di Indonesia ada satu saja, umpamanya di Papua atau di mana tertembak oleh tentara kita, isu HAM kemana-mana. Itulah ketidakadilan dunia saat ini. Maka kuncinya kita umat Islam harus punya semangat ya terhadap agama kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang membangun semangat ini? Betul Bu? Semangatnya bukan cuman bangun rumah, semangatnya bukan cuman beli mobil mewah, semangatnya bukan cuma beli seragam majelis taklim ya. Kalau seragam majelis taklim, utang pun bisa dilakukan, nggak ngomong suami juga rela ya. Tapi saya nggak apa-apa Bu, kalau ibu-ibu ngutang seragam taklim nggak ngomong suami nggak apa-apa, saya izinkan, asal buat ngaji. Biarin saya dimarahin juga nggak apa-apa, daripada ngutang pinjol nggak ngomong suami. Masya Allah, sekarang banyak Bu ibu-ibu yang mohon maaf, kalau sini nggak ada, insya Allah ya, ibunya pinjol online, bapaknya nggak tahu, akhirnya apa? Ibunya dikejar-kejar pinjol ya, kemudian aib-aibnya diungkap di media sosial dan macam-macam lah ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung tetangganya ikut didatangin oleh debt collector. Jadi hati-hati, kalau untuk itu izin nggak izin jangan berurusan dengan pinjam meminjam online. Mendingan pinjam kemana ya, mau bulan ke masjid duitnya sedikit
ya pinjam ke teman, saudara atau mana lah ya, atau kepinjam yang resmi, yang aman, insya Allah. Ya inilah perlunya kita terus membangun semangat keagamaan kita melalui Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjidul Ikhwan alhamdulillah ya terus bergerak aktif membina umat kita. Berbagai kegiatan dilaksanakan, baik kajian Ahad pagi, ya ada ceramah malam Senin, ada tahfizul Quran pada hari Sabtu pagi, ya serta yang lain-lain ya cukup dahsyat. Bahkan yang sekarang perlu dibanggakan adalah pengajian ibu-ibu 2 bulan sekali, yang insya Allah inilah mayoritas jamaah yang ini datang pada hari ini, alhamdulillah. Dan kami Masjidul Ikhwan terus akan mengembangkan madrasah ya yang sudah jadi Bu, siswanya belum banyak ya, karena itu monggo ibu-ibu ya yang mau nyekolahkan anak-anaknya dari tingkat TK untuk yang Al-Quran ya, TPA, bahkan sekarang insya Allah kita akan siap buka. Kalau ibu-ibu punya saudara yatim, punya semangat untuk tahfizul Quran, monggo dibawa ke Nur Ikhwan, kami siap ya, kami siap gratis insya Allah. Bahkan sekarang TPA kita pun Al-Quran kita itu gratis semua. Pengajian di Nur Ikhwan, TK TPA-nya gratis ya, monggo, kita nggak mungut apapun juga. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita berkesempatan untuk belajar lebih banyak, bisa baca Quran, paham agama dan seterusnya. Barangkali ini yang saya sampaikan untuk mengisi waktu, karena cukup panjang nanti waktu kita sampai ada ceramah dari ya yang saya hormati tadi narasumber belum sebut, narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Basri Tanjung beserta Ibu yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Kita mengucapkan terima kasih karena minta ke beliau itu hanya seminggu yang lalu, dan beliau itu ada acara ngisi di tempat lain. Alhamdulillah karena yang ngundang Nurul Ikhwan, beliau lebih mengutamakan Nurul Ikhwan, alhamdulillah. Kita juga ngundang Kiai Haji Sumarno Syafi'i ya yang selalu tampil di Damai Indonesiaku juga seminggu yang lalu. Beliau nggak ada waktu, sedang isi pengajian, tapi karena yang undang Nur Ikhwan alhamdulillah nanti mau disempatkan mampir ke sini. Mudah-mudahan sempat, karena tim penjemput kami sudah datang ke tempat pengajian di Pondok Aren ya. Mudah-mudahan jalan nggak macet dan beliau bisa hadir ke masjid kita ini. Demikian, terima kasih atas segala dukungan dan sumbangsihnya, terutama snack yang telah diberikan oleh RT yang mudah-mudahan semua keberkahan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini akan kami sampaikan hadiah atau apresiasi dari Yayasan Masjidul Ikhwan untuk pawai obor yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Nah ini lumayan sudah mungkin 2 bulan yang lalu, tapi tidak apa-apa, yang penting hadiahnya tetap disampaikan karena kita mencari momen yang pas ya untuk penyampaian hadiah ini. Baik, juara 1 dari RT 0209 akan kami serahkan kepada Ibu RW selaku wakil dari RT 209 Peran Bambu Apus. Foto dulu. Oke. Kemudian juara 2 dari Masjid As-Salam ya yang akan diwakili oleh Ibu RW juga. Jadi ada 2 Ibu RW nih. Ibu Hadi Suryadi, saya nggak kenal namanya Bu. Ya, yang mewakili dari RW 025 Kelurahan Pamulang Barat untuk menerima apresiasi terkait juara 2 lomba pawai obor malam 1 Muharram. Monggo diterima, mudah-mudahan berkah. Ya, foto dulu. Ya, berikutnya juara ketiga diberikan kepada Masjid Darussalam yang diwakili oleh Ibu Nur Hasanah ya, calon Bu RW juga ini, calon Bu RW, Masya Allah. Ini itu ada
Nah, saya nggak mau ikut urusan inilah ya. Urusan saya menyerahkan hadiah juara ketiga. Monggo Bu, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi hadiah telah diserahkan. Jangan dilihat berapa nominalnya, tapi hanya sekedar untuk memberikan motivasi kepada kita semua dalam rangka terus menggelorkan syiar Islam kita. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Basri Tanjung. Kami persilakan Bapak Kiai Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat, kita muliakan guru kita, guru saya, Ketua Yayasan Masjid Nurul Ikhwan, Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Subaidi MA. Jadi saya punya acara hari ini sudah terjadwal, cuma kalau guru yang memanggil tak berani melawan. Saya sertifikasi dai MUI yang tanda tangan beliau, takut sertifikatnya diambil lagi. Jadi siap Kiai. Nah, acara yang itu dibatalkan, cari ustadz yang lain. Nah, itulah kita takzimnya sama guru ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberkahi segala perjuangannya. Pak Ketua Pembina Yayasan Bapak Ustadz Nawawi, ada orang sah? Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah masih bisa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat kita nanti di akhirat dapat syafaatnya. Amin. Amal tak seberapa kita, kalau ada lihat wajah-wajahnya, amal-amalnya kelas-kelas kita juga ya kan. Memang kalau ibu-ibu kelihatan wajah-wajah tahajudnya, kelihatan wajahnya nih. Ya setidaknya kan wajahnya lah dulu kan. Kalau bapak-bapak gak ragu aku. Tapi banyak ini ahli tahajudnya nih, mudah-mudahan. Amin. Nah, dengan peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita nanti dapat kita syafaat dari junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya guru kita itu Pak Kiai Muhammad Syafi'i yang ada di spanduk itu, beliau gurunya. Sambil menunggu beliau, muridnya dulu yang tampil. Begitu dia datang, saya langsung pergi, nggak berani kita. Tahu diri kita, saya pasti duduk. Makanya saya bilang sama Pak Kiai ini, oh kalau tahu Pak Kiai Syafi'i yang mau datang, kenapa lagi saya harus diundang? Ya cadangan lah kira-kira gitu. Ibu-ibu sekalian, kalau saya ini kan bukan ustadz benaran, yang sebenarnya itu Pak Kiai Syafi'i itu. Tapi kan saya pengen kalau peringatan Maulid ini kita ada dapatnya, ada bekalnya, ada ilmunya kita dapat. Ya Bu ya, pulang dari sini jangan cuma terpesona dengan ketampanan ustadznya. Tak percaya ibu rupanya, berat kali rasanya mau mengiyakan ini. Saya Bu kalau ceramah kemana-mana pasti ini selalu ikut, istri ini selalu ikut nih, nempel macam perangko. Iya, takut dia tak balik. Kemananya abang ini tak balik-balik? Ya buka cabang lawak kan. Itulah, memang itulah repotnya kalau punya suami tampan, ya begitulah resiko lah itu.
Cakep. Kita mainkan ini kan? Mainkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 5 saja. Diingat nanti nih Pak ya. Tandanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 5. Ini sudah dipersingkat ini. Udah diperas nih yang 5 ini nih. Kalau ini kita lakukan, yakin saya di akhirat nanti kita termasuk dalam rombongan yang dinantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini kita bikin rumusnya 5M. 5 apa Bu? Bukan 5 miliar ya. 5M. Pertama, meyakini kenabiannya. Apa Bu? Bapak gimana? Jelasin nih. Me-nya agar tekan dikit. Meyakini kenabiannya. Iya, harus tegas bikin. Iya. Ah, ini gaya Medan dulu kita bikin. Padahal udah 30 tahun awak di Sunda, lidah tak berubah itu Pak Ere. Iya kan? Meyakini kenabiannya. Siapapun manusia yang yakin kepada kenabian Rasulullah itu adalah pangkal pertama sebagai calon umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini rukun iman. Rukun iman. Ma huwal iman? Ditanya oleh malaikat Jibril kan kepada Rasulullah, ma huwal iman? Al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusuli. Iman kepada Nabi itu adalah rukun iman. Kalau tak percaya kepada Nabi, rukun imannya tak dapat. Berapa Nabi yang wajib kita ketahui Bu imani? 25 Nabi dan Rasul. Nih tadi Ustadz Jasip udah bilang tuh ayatnya Muhammadur Rasulullah tuh sampai ke ujung. Wah paten kali beliau tadi Bu ya, mantap kali rasanya, bergetar awak dibikinnya, merinding dibikinnya di sini. Senior jauh, usianya lebih tua dari saya, tapi nafas dan suaranya paten Mbak. Emang kalau kori itu sampai tuanya tetap saja indah suaranya, karena Allah jaga dia. Macam guru kita Profesor Agil Hussein Al-Munawar ya Kiai, sekarang mungkin udah 80 kali beliau, tapi nafas suaranya tak berubah. Waktu kuliah dulu kami tahun 91 di Ciputat masih macam itu juga sampai sekarang, tak berubah ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah meyakini ya benar. Cukup tidak yakin saja kepada Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan Nabi Allah, tidak cukup, harus diikrarkan. Tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi harus Bapak tahu Rocky Gerung? Rocky Gerung itu yang pengamat itu yang viral-viral itulah kan? Itulah Gerung lah. Ini cari perkara pula kawan ini. Awas nih, luar nanti ketemu kita. Iya. Dia percaya nggak Nabi Muhammad itu Rasul Allah? Jawab. Dari mana tahu? Dari YouTube. Ya betul. Sekarang dia kalau diundang bicara bahkan ke pesantren tuh udah pakai sarung, pakai kopiah macam ini dan mengutipnya ayat Al-Quran sekarang. Bicara dia dalam seminar dirujuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di YouTube-nya yang dibahas itu apa? Khutbatul Haji Wada. Coba Rocky Gerung ceramah dia diundang orang, referensinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ia sekarang sudah jadi orang Islam? Kenapa belum? Iya. Karena belum diikrarkannya dengan lisan. Tasdiqum bil qalbinya sudah dia, betul hidayah belum dapat, dan dia belum ikrar bil lisan. Apa ikrar bil lisan itu? Syahadat asyhadu an la ilaha
wa ashhadu anna. Kita doakan saja biar dia dapat hidayah dan dia ikrarkannya. Amin. Waktu saya jadi dosen di UKI Ummul Qura di Lewiliang, sekarang saya dosen di Wika Bu, Ibnu Khaldun Bogor. Ini ada mereknya, muridnya Pak Kiai Didin. Tuh, Kiai kemarin kami undang ke sana. Tuh. Saya bertemu sama Rocky Gerungnya, dan saya bilang sama beliau, saya tidak suka dengan Bang Rocky datang ke kampus ini. Kenapa? Ucapan Bang Rocky yang selalu menyebutkan orang itu dungu. Cuma dia aja yang pintar online, dungu katanya kan. Tapi saya senang jadi datang ke sini, mau saya tanya apa arti dungu itu. Kalau orang dibilang dungu, kita kan tak terima, kita kan dungu kali kau, mah langsung keluarin ha. Tapi dia selalu bilang kedunguan, dungu. Presiden kita aja dibilangnya dungu. 10 tahun memerintah kata dia dungu. Dungu aja 10 tahun, gimana nggak dungu kan? Saya bilang nggak cocok. Dan saya tanya langsung ini Pak sama beliau, apa yang dimaksud dengan kedunguan itu? Kedunguan itu katanya sudah dikasih tahu tapi tak mau tahu. Wah, kalau itu pula cocok juga itu kan. Jadi kalau orang sudah tak tahu dikasih tahu tak mau tahu, aduh mulai itu tak bisa diajari kan. Nah, insya Allah kalau kita yang datang ini nggak ada pula yang dungu kita di sini. Mau belajar ya Pak? Ya Pak ya, belajar kita. Makanya perlu ikrar bil lisan, syahadat. Walaupun dia sudah, emang ada dosen waktu itu ibu-ibu bertanya langsung, Pak Rocky kapan mau syahadat katanya. Wah, itu urusan pribadi saya, ibu jangan tanya-tanya katanya gitu kan. Ya iya pula, kapan dia mau syahadat tergantung hidayah tadi kan. Hidayah tunggu, mudah-mudahan dapat hidayah dia, amin ya Rabbal Alamin. Dalam era yang macam sekarang ini kita memang perlu orang-orang yang punya akal sehat macam beliau. Kata beliau dia presiden akal sehat Indonesia, yang lain kurang-kurang sehat akalnya. Alamak. Ngeri kali dia itu ah. Tapi yalah, jadi yang pertama Ibu, meyakini kenabiannya. Ini wajib nih Bu nih, wajib nih. Kira-kira dulu Abu Thalib pamannya yakin nggak kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah? Kenapa dia takut kali Bu salah? Salah pun tak apa-apanya itu. Dulu pamannya Rasul namanya Abu Thalib, selalu mendukung nih, jadi bentengnya Nabi, tamengnya Nabi, dibunuh orang maju. Yakin nggak dia, percaya tak dia kalau Nabi Muhammad itu Rasul Allah? Percaya, yakin dia. Orang dari kecil dia bawa kan Pak sama dia waktu sama kecil. Berdagang pun ke negeri Sam ikut sama dia. Justru dia ketemu sama pendeta Buhairah itu kan di Sam, yang ngasih tahu bahwa Muhammad ini nih akan diutus jadi Rasul. Dari kecil sudah tahu. Tapi sampai meninggalnya Abu Thalib berikrar tidak dia. Tuh tanya pakai Zubaidi. Sampai meninggalnya Rasulullah, Abu Thalib tak bersyahadat. Wahai pamanku, bersyahadatlah supaya ada jalanku nanti untuk membelamu dan menyelamatkanmu dari api neraka, walau hanya syahadat saja pun. Tapi kata Abu Thalib apa? Kalau aku bersyahadat, bagaimana nanti nama baikku di tengah para orang Quraisy ini? Aku ini kan tetuahnya para Quraisy. Dan sampai meninggalnya beliau tidak mengucapkan syahadat. Berarti tak dapat dia, meyakininya dapat tapi tidak mengikrarkannya, tidak mengucapkan syahadat. Dan orang yang masuk Islam itu pintunya apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Satu ya Pak ya. Satu yang pertama apa? Meyakini kenabiannya. Setelah yakin kita ikrarkan, meyakini kenabiannya. Itu di sini ya Bu ya.
Dan kita sudah ikrar? Sudah. Waktu kita dulu, kalau kami dulu waktu kami disunat, Bu, maaf dikatakan ya, waktu kami disunat dulu, kata mantrinya, mengucap kau. Jadi belum sah kita mau disunat, jadi kalau mengucap, mengucap, baru mengucap kita. Kemarin mau menikah lagi, syahadat lagi, memperbaharui syahadat. Dan syahadat ini selalu kita ucapkan ketika kita sholat. Asyhadu an la ilaha. Nih guru kita bilang apa? Kenapa satu? Wahid, ahad, Allah subhanahu. Ibu jangan terlalu pusing bapak kalau ada sholat asyhadu an la ilaha illallah. Nggak usah pusing, biarin aja, nggak usah dipegang. Pusing. Nggak usah, kan sekarang banyak teman kita macam itu kan Pak, belum lagi sehari udah begini aja kerjanya. Tak usah tengok. Tapi tak tahan aku Ustaz, entah kenapa lama aku nengok aja. Betul itu, memang kalau ngelihat kita, saya Kiai pertama kali ku tengok orang begini waktu tahiyat itu saya masih aliyah di Sidimpuan, berarti tahun 87, 88, 89, 90 baru saya lulus 90. Pergilah kami ke kampung menengok kawan, begitu sholat asyhadu an la ilaha illallah diputar-putarnya macam ini, alamak awak pun kaget, apanya nih, tak pernah aku tengok macam itu sampai aliyah saya kelas 3, kelas 2 belum pernah saya lihat di Sidimpuan sana kami begini. Itulah pertama kali aku tengok. Kalau itu waktu sholat itu, mak ngiri kali bapak ini. Waduh, ini bahaya. Sampai lupa aku lagi sholat. Diputar-putar, tak capeknya bapak ini rupanya. Asyhadullah. Namanya kita masih remaja pula, ilmu tak ada kan. Yang kita diajarkan mulai dari ibtidaiyah sanawiyah asyhadu an la ilaha illallah. Begitu kita tengok diputarnya begini. Itu Kiai begitu assalamualaikum salam keluar saya dari masjid itu ketawa terbahak-bahak saya. Ampun gitu. Karena lucu kurasa kan, karena belum tahu. Tapi kan karena belum tahu. Kalau sudah tahu, meskipun sampai sekarang kalau samping kita, kawan kita ada capek-capeknya rasa gitu kan. Sudah tahu saya tengok. Tapi ini menunjukkan ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, yang pertama tadi apa? Tinggal 15 menit waktunya. Kita sih kontrak sama Kiai 30 menit aja. Meyakini kenabiannya. Yang kedua, setelah meyakini kenabiannya dan kita ikrarkan dengan lisan, baru yang kedua menyebut-nyebut namanya. Apa Ibu? Menyebut-nyebut namanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi, menyebutkan nama Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian, sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Siapa bersalawat kepada aku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pula orang tak mau pakai sayyidina, tak usah. Kenapa rupanya? Kalau pakai sayyidina itu bid'ah dolala finnar, masuk neraka lah kita semua. Sempitlah nanti neraka itu, longgar surganya kan Pak? Enggak. Kalau tak mau pakai sayyidina tak usah. Kalau kami di sini alirannya Pak Kiai Zubaidi, Pak Sayyidina terus kami kan. Karena itu penghormatan kita tak sanggup rasanya lidahku ini menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang rasanya hormat ta'zim
cintanya itu kepada Nabi. Ini menyebutkan Muhammad itu macam Muhammad yang maling di pasar Ciputat itu kan? Ada nama Muhammad maling. Allah bersalawat kepadanya. Bahkan Allah tak menyebutkan namanya saking mulianya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, setiap salat kita baca itu ya Bu ya. Selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tak mau pakai sayyidina tak usah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak usah berantem kita gara-gara itu. Gara-gara sayyidina sama Taidah berantem kita, tapi selagi sholat berjamaah kita, ini aliran bid'ah dolar pakai sayyidina. Ahli bid'ah. Nah ini ahli sunnah nih masuk surga nih. Kenapa? Enggak pakai sayyidina. Gara-gara sayyidina masuk neraka kita kan? Enggak. Sudah, lewatkan yang macam itu. Yang penting sekarang banyakin salawat ya Bu ya. Apalagi kalau hari Jumat. Maka muncullah para gubahan-gubahan syair dari para ulama yang mencintai Rasulullah. Salatullah ala Rasulillah. Salamullah Habibillah, tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah. Damai hati ibu, tenang rasanya. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita ungkapkan Rasulullah memberkahi kita, amin ya rabbal. Itu salawat apa namanya? Salawat badar ya Bu ya? Salawat badar banyak salawatnya. Maulaya salli wa sallim abadan. Cuma dari sini aja aku dengar suara itu. Saya tak bunyi, mengaji Pak, mengaji. Malu kita dari ibu-ibu ini. Memalukan kita. Iya. Salawat apa namanya Bu? Maulana itu salat apa namanya? Burdah ya kan? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala khairi kulli limin. Maulaya salli wa sallim abadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Waktu saya ke Kairo ziarah ke Fir'aun, ibu udah ziarah ke Fir'aun? Ziarahin bau lah macam yang udah ziarah aja. Aku udah ziarah ke Fir'aun. Alhamdulillah anak saya yang kedua itu kuliah di Al-Azhar. Mohon doanya supaya jadi ulama, dibimbing sama Kiai Zubairi yang ambil S2 sekarang Fakultas Syariah wal Qanun, amin. Ayahnya sih, kami sama-sama LC Bu. Saya LC, C-nya gede, lulusan Ciputat. Kalau dia LC, C-nya kecil, tandanya dari Timur Tengah. Itu. Ziarah kami ke Alexandria. Di sana para pendiri tarekat apa itu? Sazilia. Di samping makamnya salah satu utamanya itu Abbas, siapa tuh? Syekh Abbas itu. Nah, diajaklah ziarah ke sebelahnya. Dan saya tidak tahu kalau di situ Syekh Al-Burdah itu. Di situ makamnya. Dan saya sampai nangis di situ, ya Allah. Saya bilang, udah lama lah melantun ke salawat Burdah, tak tahu saya di makam
ulamanya, dan ternyata dia ada di Alexandria. Nah itu Bu yang kita ini kan Maulaya Sholli itu ada di situ. Silakanlah ibu yang senangnya yang mana, apalagi kalau diiringi sama apa tadi nih, hadroh, makin paten. Yang melentunkannya Ustadz Cecep, ngeri kali. Sodak kan paten. Allahumma salli, bisa diringi, bisa. Silakan. Ulangi, stop. Nafsu kali ibu, siapa dulu orang itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebenarnya iklan itu mau minum aku. Iya, mau minum. Allah ya karim. Jadi yang mana saja ibu sukanya. Kalau saya dulu waktu Bang Kiai Haji Arifin Ilham hidup di Az-Zikro itu, beda lagi dia ininya kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alam alaika, ya anta syamsun anta badr anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Intinya berselawat kita baca banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti Rasul sampaikan, siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga, seperti Pak Kiai sampaikan tadi. Salah satunya sebutkan namanya. Dan siapapun yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita semua wajib menjawabnya dengan sebutan bersalawat kepadanya. Kalau disebutkan Nabi Muhammad, kata Rasul itu, siapa yang tak selawat kepada aku tatkala nama aku disebutkan, dia adalah orang yang paling pelit di dunia ini, bakhil. Nabi disebutkan, coba tak disebutkan salawat kepadanya. Maka ya Pak ya, biasakan kita ya Pak, begitu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itulah tandanya, karena beliau manusia yang paling mulia di panjang bumi ini. Sudah berapa Bu? Tinggal 5 menitnya nih. Kalaupun tak semuanya, kita mainkan aja lah. Ya kan cuma sampai tengah 11 nya jadwal saya. Tinggal 5 menit. Satu tadi apa? Meyakini. Yang kedua, menyebutkan namanya. Baru yang ketiga, mulai berat ini, makin naik makin berat ya Pak Cik, makin naik makin berat. Kalau meyakini tadi di sini kerjaan hati, amal hati ini, yakin aku. Terus mengucapkannya gampang kita, asyhadu an la. Bersalawat sambil masak ibu bisa kan? Salatullah teng salam bisa. Baru yang ketiganya, mengamalkan sunnahnya. Apa Ibu?
Dan sebelum mengamalkan, paham dulu. Berarti kan harus belajar. Mengamalkannya ini berat. Coba kita tengok. Sunnah Rasul itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ucapan. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan. Ada sunnah takririyah, pembiaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qauliyah, Nabi bersabda, innama a'malu binniyat. Qauliyah. Kita bahas saja yang fi'liyah, yang perbuatan. Ada satu buku yang sangat lengkap dan rinci tentang Nabi Muhammad, apa keadaannya, perilakunya sehari-hari. Namanya Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh Syekh Imam At-Tirmidzi. Saya dikasih, waktu saya ceramah maulid dikasih buku itu, Pak. Ternyata maksud dia, baca, jangan ceramah aja kerjaan kau, katanya Ustadz tuh kan. Jadi aku baca, sebelum kesini pun aku baca buku itu, Syama'il Muhammadiyah. Semua kebiasaan, bahkan pakaian Nabi, cara duduk Nabi, tidurnya Nabi, akhlaknya Nabi ada di buku itu. Sholatnya Nabi, bergaul macam mana, semuanya ada di situ. Ibu masih ingat kalau kita ringkaskan, kalau disebutkan 7 sunnah Nabi harian, ini harian aja nih ya, sunnah Nabi yang harian ada 7, kata Bang Arifin Ilham waktu saya ngaji ke sana. 1, ayo Bu, 7 sunnah harian Nabi, sebutkan aja lah, tahu salah takut kali begitu, bukan ujian akhir semester ini. Sebutkan Pak, yang kira-kira sunnah Nabi harian yang paling utama. 1, puasa sunnah, betul. Puasa sunnah Senin Kamis. 1. Yang kedua, nambah istri. Itu saya lah Pak, Pak Haji nggak usah lagi. Saya jadi ingat Bang Arifin almarhum, Allahumma yarham. Waktu 2015 itu Pak, saya siaran rekaman di Antv sama beliau di Az-Zikro. Jamaah kan banyak. Sebelum on kamera, dia nanya, Bang, istri berapa? Awak 1 lah, bilang. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Masa orang tampan gagah macam abang, istri cuma 1, berat timbangannya di akhirat, pertanggungjawabannya berat. Waktu itu dia istrinya udah 3, itu dia udah 3, berat nanti abang tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apa coba abang jawab nanti? Masa abang tampan gagah begini, istri cuma 1, malu di hadapan Allah. Itu di depan orang banyak. Awak terganggu. Iyalah Bang, kalau gitu nanti pulang aku bilang sama istri, adik abang di rumah, aku bilang pulanglah aku kan gitu, masuk, turun dari mobil agak lemas-lemas lawak kan. Istri nanya, Bang kok loyo kali abang, kenapa rupanya? Macam mana lah tak loyo, awak dipermalukan sama Bang Arifin tadi depan jamaah. Kenapa abang rupanya dipermalukan? Wah, tahu bentak-bentak pula kan. Macam mana Pak Dek, tak malu awak? Ditanyanya berapa istriku di depan orang banyak. Terus abang bilang apa? Ya aku bilang 1 lah. Wah senyum dia kan, 1 lah. Terus gimana? Ya kata dia, kata Bang Arifin itu, nanti abang berat tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya di akhirat. Kata dia, masa abang tampan gagah macam ini, istri cuma 1? Maksud abang apa? Langsung naik dia. Ada orang tapi insya Allah kalau dia udah siap, insya Allah kayak jadi kita. Amin, amin, aminkanlah, amin. Berbagi 2 kita. Kayaknya di mobil nanti babak belur nih kayaknya. Separuh bilang amin, separuh bilang tidak amin. Kita tengok aja nanti arasnya bilang apa kan. Amin, mudah-mudahan makbul, amin. Jarang Ustadz berani macam gini depan istri, meskipun di mobil nanti babak belur kan. Jadi kenapa jadi poligami ceritanya tadi nih? Ada sini sih, aduh. Kan puasa Senin Kamis ya Bu ya, terus baca Quran setiap hari, terus apa lagi?
wudhu tak putus-putus, sholat duha, sholat tahajud, istighfar atau zikir, sedekah. Betul, 7. Kalau bapak-bapak nggak ada yang jawab, lewat dan nggak pernah ngaji majelis taklim. Ini aja udah syukur banget nih pada hadir nih. Saya kira tadi ibu-ibu semua nih, alhamdulillah hebat memang jamaah nih Masjid Nurul Ikhwan. Nah, Bu, Bapak, dari 7 ini udah diamalkan belum ini? Yang 7 ini? Wah, pertanyaannya di situ. Alamak, kalau udah urusan amal mengamal ini Ustaz, agak borat tawa. Oke. Mana yang paling mudah dari 7 ini? Cari yang mudah. Baca Quran. Baik, berarti baca Quran tidak boleh lepas setiap hari. Bagusnya apa? Nabi bagaimana? Setiap habis selesai sholat baca Quran. Setidaknya 2 kali sehari baca Quran. Ba'da maghrib dan ba'da subuh. Anak kita di rumah begitu bikin. Nah, belum boleh kau beranjak dari tempat sajadah kau sebelum kau baca Quran. Nah, yang tiap hari tak pernah putus baca Quran walau sekali dalam waktunya, kelihatan dari wajah-wajahnya nih. Coba. Atau baca Qurannya cuma di bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan 2 kali khatam. Sah. Begitu masuk masjid, mana Quran? Ambilin. Begitu Ramadan lewat, shadaqallahul azim, taruh lagi. Set, sampai ketemu tahun depan. Ngeri kali. Nah, sunnahnya memang ringan Bu, tapi konsistensinya yang berat. Baik, setelah baca Quran apalagi yang ringan? Sedekah. Alhamdulillah, ibu tiap hari sedekah. Nah, sedekah yang paling baik utama adalah kepada keluarga. Nah, bapak sedekah sama ibu, sama anak, sama orang tua sedekah. Tapi bukan hanya itu. Nah, nih masjid kita memulai ini sedekah, tapi tiap hari, bukan sekali sebulan. Zakat itu mah tiap hari. Belum sanggup saya belum sanggup. Kalaupun terpaksa Pak, itu kalau keluar dari rumah mau berangkat ke kampus ada Mr. Cepet, terus Pak menyeberang jalan 2.000. Itu pun karena terpaksanya, karena kalau nggak dikasih dipelototin nyawa ya. Anggaplah sedekah. Coba, bukan sedekah yang itu maksudnya. Set mau berangkat 100.000, ada nenek-nenek 100.000. Besok siapa lagi? Besok lagi, kau yatim bukan dek? Bukan, sini yatim lah kau. Tiap hari sedekah. Wah, ini baru paten. Setelah zikir apalagi yang mudah? Duha. Alhamdulillah, duha tak pernah putus. Kalau ibu-ibu wajahnya sih sholat duha ini. Amin. Kalau bapak-bapak agak-agak muram ku tengok. Soalnya kita agak satu levelnya nih. Antar lah kita tak jadi. Bu, bapak sekalian, aku tak mau mengajari ini karena aku pun amalnya dikit urusan ini. Tapi kan kita harus saling mengingatkan. Kita di pesantren kita di sana di Bogor, di Parung, kami wajibkan sholat tahajud kepada kami, kepada saya, kepada murid-murid santri. Terlambat 1 rakaat 1000 sanksinya. Kalau 11, kita setiap malam itu 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Berarti kalau semalam sholat tahajud 11.000, makanya tengah 4 langsung kabur lari. Kenapa? Takut terlambat. Ya kalau cuma sekali sebulan, kalau 5 kali. Saya kemarin itu terlambat juga, kesiangan Pak, saking capeknya. Wah, astagfirullah, udah azan. Saya itu 5.000 1 rakaat. Berarti kalau 11 55.000 saya semalam Pak. Kalau saya nggak sholat tahajud sekarang nih malam ini 55.000. Ya kalau semalam sebulan. Kalau 10 kali 550.000 kata bendahara. Mudah-mudahan Pak Tanjung sering kesiangan, lumayan kita kasih agak banyak. Jadi walaupun terpaksa saya sholat tahajud Bu sekarang, nggak ada pahalanya, biarin, paksain aja. Kan namanya kita mau membiasakan tadi Bu ya. Udah. Awalnya memang terpaksa. Nanti kalau terpaksa diulang-ulang jadi kayak udah pernah aku ceramahkan di sini, makanya pada tahu ini. Kalau sudah terbiasa diulang-ulang terus jadi terasa.
Kalau udah terasa di sini kan? Orang yang baca Quran dengan yang terasa sama terpaksa beda nggak itu Pak? Ibu beda nggak? Orang baca Quran terpaksa baca sama yang terasa beda nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi terpaksa. Yang dicari ain, mana ain? Tapi kalau sudah terasa, terbiasa aja udah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah biasa memang bacanya gitu ya, Bu. Sama dengan kita Pak salat. Kalau kita salat tarawih, sini ya Pak, ada. Itu kalau imamnya baca tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang biasa kalau di sini tabarok, al-waqiah, ar-rahman. Jadi biasa-biasa aja. Ada jamaah yang tidak biasa imamnya pakai tabarok. Kira-kira waktu imamnya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gimana reaksinya? Ngeri kali Imam Nurul Ikhwan ini tabarok dimainkannya, karena memang di masjid orang itu dari Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua Qul huwallahu, tiap malam biasanya begitu. Tahu-tahu sholat di sini yang imamnya baca al-waqiah. Alamak, ngeri kali lah imam al-waqiah di libasnya. Allah ya Rabbi, karena kita nggak biasa kan Pak, nggak biasa. Saya pernah sholat di bulan Ramadan. Habis Ustaz, nggak usah lagi cerita, selesai, habis waktunya. Nggak bisa begitu, kontraknya nggak begitu. Allah Allah mah. Ibu minumlah dulu. Allah ya Karim. Ini soalnya tadi, walaupun terpaksa lakukan sajalah ya Pak ya. Ibu, mana lebih baik sedekah terpaksa daripada tidak sedekah? Jawablah. Mana lebih baik sedekah terpaksa daripada tidak sedekah? Lebih baik sedekah. Ada ibu-ibu nanya ke saya, Pak Tanjung, saya belum bisa sedekah sekarang ini. Kenapa? Belum ikhlas saya. Terus ya nanti kalau sudah ikhlas baru saya sedekah. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Saya bilang jangan, ibu nggak usah ikhlas. Sama dengan membangun masjid kita nih, ibu nggak usah ikhlas, kirim semen 100 sak, bilang sama kiai saya nggak ikhlas, biarin. Berubah nggak kira-kira semennya dari batu? Berubah nggak? Ibu kirim semen 100 sak tapi ibu nggak ikhlas, semennya berubah jadi batu apa semen? Semen. Kan nggak ada tulisannya itu ikhlas, kan nggak ada. Ibu mau zakat, mau sedekah, ikhlas atau tidak, nggak ada tulisannya. Paksain aja. Sekarang 10 sak nggak ikhlas saya, kasih. Minggu besok nggak ikhlas juga saya Pak, sekali kasih. Ulang-ulang aja terpaksa, setiap minggu 10 sak, nggak akan lebih dari 1 bulan. Lama-lama ibu akan ikhlas, karena diulang-ulang kan. Jadi nggak usah nunggu ikhlas baru sedekah. Ya Bu ya, sedekah dulu baru nanti ikhlas menyusul. Amin. Tuh. Jadi kalau 7 ibu tak bisa, bapak tak bisa, kita tak bisa, minimal 6. Cari yang 6. Aku kalau sholat tahajud tak kuat aku. Alamak, bangun jam 2 itu rasanya borat kali. Oke, borat ibu, borat ya Allah. Borat. Udah pakai alarm Pak, jam 3 disuruh bangun, tet berisik kali kau, tunggulah sebentar. Entar lah, diam kau. HP kita dibanting gara-gara entar. Dulu almarhum ayah di kampung kami di Sumatera Utara sana nggak ada alarm Pak, tapi mak bangun jam 3 subuh malam-malam tuh gelap, tak ada listrik. Ya kan di kampung kita dulu kan begitu, tak ada listrik, tapi jam 3 bangun Pak. Aku tanya, mak, macam mana mak bisa bangun jam 3 tak ada alarm? Katanya apa? Sebelum kau tidur berbisik kau sama bantal tuh, bantal, bangunkan aku jam 3. Entahlah,
Kita jangankan berbisik sama bantal, alam aja mati nggak bisa kita bangun, ya kan Pak? Kurang di sini. Kalau tak bisa 7, 6. Kalau 6 tak bisa 5. Kalau 5 tak bisa pilih 4. Tahajud lewat, sedekah lewat, ngaji lewat, Senin Kemis apalagi. Tinggal 3, zikir, baca Quran sama wudhu. Kalau ini kan ibaratnya ibadah ritual pribadi ini. Nah, yang 3 ini mana yang ibu tak bisa, bapak tak bisa? Aku kalau baca Quran tiap nggak bisa. Nah, ada 2, zikir sama wudhu. Kalau wudhu, begitu aku berwudhu selesai Ustaz, langsung batal. Tinggal 1. Terus yang 1 ini pun aku tak bisa. Matilah kau. Katanya pula umat Nabi Muhammad, tapi 1 pun dari 7 tak ada yang bisa dilakukan. Malu kita nanti. Apa kata dunia? Ya kan Pak? Kalau tak bisa 5, apalagi kalau bisa. 1 pun tak bisa. Keterlaluan. Tapi kalau berangkat kupiah mah lurus sekali, segaya set tanya, dari 7 sunnah itu mana yang awang lakukan? Tak ada. Cuma gaya aja. Itu namanya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita pilihlah Bu ya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir dipanggil mana yang ahli sedekah, masuk kita. Mana ahli wudhu yang tak putus-putus, masuk kita. Takutnya dipanggil yang 7 orang itu tak ada kita. Ahli sedekah lewat, Pak RW mana tak ada. Ahli puasa sunnah lewat, tengok Kiai Zubaidi lewat. Ini kualat kita sama Kiai kalau ahli apalagi tadi baca Quran lewat, tak ada kita dalam 7 rombongan itu Pak. Terus ya Rasulullah berikan aku syafaatmu. Malu-maluin kau. Cemana lagi. Allah, mudah-mudahan ya Bu ya, setelah pengajian ini, maulid ini, paling tidak 7 itu 1 kita amalkan, sehingga itu menjadi pakaian buat kita. Saya mau Ustaz, insya Allah sampai mati saya akan puasa Senin Kemis. Amin. Keren. Sehingga pas meninggalnya hari Kamis lagi puasa. Wah, keren kali ya. Aku Ustaz insya Allah mulai malam ini tak putus-putus aku sholat tahajud. Ya Bang ya. Amin. Dulu waktu Bang Arifin, kemana apa Bang Arifin lagi ya? Kalau kau mau menikah lagi Tanjung, kau harus tahajud 40 malam tak putus-putus, baru kau layak ke menikah lagi. Kalau tidak hanya nafsu belakangnya kau itu. Siap Bang? Kuamalkan. Begitu 39 malam putus. Wah, kata dia balik lagi nomor 1. Lama udah 39 malam. Mau saya bilang sama istri, Dek, 40 malam udah aman. Begitu 39 putus 1 malam, balik lagi. Aduh, alhamdulillah sekarang udah dapat saya 40. Gimana Dek? Belum siap aku Bang, katanya. Wah, keren kali ya. Ya lah Dek, nanti kalau kau udah siap bilang abang ya, aku bilang kan. Jadi insya Allah kami aman, insya Allah Bu, amin, insya Allah. Ya Dek ya, aman ya. Baik, hari pertama apa? Meyakini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini yang terakhir, yang kelima tahun depan. Habis mengamalkan apa? Mengajarkan agamanya. Jadi gurunya kita ini Bu semuanya. Semua kita guru. Ya Bu ya, ajarkan. Tapi ingat Pak, ajarkan yang sudah kau amalkan. Kalau belum tahajud Pak, jangan sok kali ngajarin tahajud. Ayat tahajud hafal dia, hadis tahajud juga hafal, tapi tak diamalin. Baru ngajar. Anak sekalian, tahajud itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya seret, hadisnya seret. Murid bertanya, "Ustaz, kalau Ustaz tahajud jam berapa?" Langsung kediam kan? Jangan kau katakan sesuatu pada orang, ajarkan sesuatu kau sendiri tak mengamalkannya. Hanya pandai bercakap tapi tak berbuat. Kabura maqtan indallah an taqulu
ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang pandai bercakap-cakap saja tapi tak pandai mengamalkannya. Jangan jadi lilin. Nah, khawatirnya kami yang ustadz ini, Bu, ini macam lilin, pandai ceramah menerangi orang kan, tapi membakar diri sendiri. Mungkin kami masuk neraka duluan dari ibu-ibu. Amin. Tega kali diaminkannya. Ini pertanda waktunya udah habis berarti nih, udah pusing kayaknya. Awal pun masuk neraka diaminkan sama jamaah tuh kan. Tega kali. Alamak, macam yang berantem tak berkawan. Mungkin saya lebih duluan masuk neraka daripada bapak ibu. Kenapa? Aku amalnya dikit, ibu sudah mengamalkannya. Tapi janganlah ibu aminkan aku masuk neraka. Enggak lah Ustaz. Tapi kalau ibu nanti Pak di surga tak tengok, mana Ustaz Tanjung tuh? Kata aku tengok dia. Mungkin udah di pinggir-pinggir neraka. Tengok, Ustaz ikut sama aku. Sahabat yang baik itu bisa memberikan syafaat juga kepada sahabatnya, ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga semuanya. Amin. Ibu ajarkan ini kepada anak-anak kita di rumah, ya Pak ya. Sholat ajarkan dia, tapi sholat dulu. Anakku sekalian, kalian tak boleh merokok. Merokok itu haram hukumnya. Itu bisa menimbulkan penyakit dan itu sia-sia. Tapi sambil kalian tahu bahayanya rokok itu. Macam itulah perilaku kita bapak-bapak ini. Tak bisa jadi teladan kita kan? Nah sekalian, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. 27 rakaat, 27 derajat kalau kita sholat jamaah itu. Pergilah nak, ayo kita sholat di Masjid Nurul Ikhwan. Berangkat si anak, begitu sampai sholat, mana ya? Tak ada. Begitu balik dia ke rumah lagi nonton bola. Alamak. Nah itulah ayahnya itu tuh nggak tahu diri tuh, ayah durhaka namanya. Kita seringkali mengucapkan, mengajarkan kepada anak, tapi kita sendiri tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan kita juga semua Bapak Ibu yang hadir maupun yang tak hadir, yang berinfak maupun yang tak berinfak, semuanya kita berdoakan kebaikan kepada kita semua. Allah terima segala amal kebaikan kita. Rencana pembangunan masjid kita Allah mudahkan. Allah gerakkan orang-orang kaya yang dermawan. Allah jaga anak-anak kita semuanya dari segala macam mara bahaya, dari LGBT, dari narkoba, dari tindak kekerasan apapun yang menghancurkan mereka. Neraka dunia Allah jauhkan dari mereka, sehingga nanti mereka lah yang memegang tangan kita masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhir ujung hidup kita husnul khatimah. Allah berikan kita rezeki yang berkah melimpah banyak, agar kita bisa memberikan bantuan kepada siapa saja. Kita doakan juga para saudara kita di Palestina, di Lebanon, semuanya kaum muslimin di dunia. Semoga Allah lindungi mereka, jaga dari kebiadaban Israel Yahudi. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mencari salak ke Sidimpuan, makan durian di kota Medan, ceramah singkat sudah disampaikan, tinggal kita mengambil pelajaran. Alafuminkum hadanullayakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.